Ada Mutia lagi ngapain Mutia? Oh Bu Intan, ini Bu Tia lagi cari buku untuk dibaca di rumah Bu Intan. Oh iya Mutia, ada loh kata anak-anak katanya ada yang baca buku itu membosankan Mutia. Masa iya sih Bu Intan? Membaca buku itu menyenangkan loh Bu Intan. Cuman nggak tahu caranya aja. Membaca buku yang menyenangkan itu bagaimana caranya? Mutia tahu tips and triknya untuk membaca buku biar menyenangkan? Tahu dong, Bu Intan mau Bu Tia kasih tahu. Ayo anak-anak dengarkan Mutia dulu. Nah, saya kasih tahu ya tips dan trik agar membaca buku itu menyenangkan. Yang pertama, Bu Intan pilih buku yang menyenangkan, buku yang Bu Intan suka temanya. Misalkan ini Bu Tia kan lagi suka bikin kerajinan tangan, jadi Bu Tia cari buku tentang craft, kerajinan tangan, gitu Bu Intan. Jadi Bu Tia senang membacanya, gitu. Nah, Bu Intan kalau Bu Intan sukanya buku apa? Dongeng-dongeng nabi-nabi. Oh, nabi-nabi, cerita-cerita kisah-kisah inspirasi gitu ya Bu Intan. Nah, kayak gitu dicari yang menyenangkan menurut Bu Intan. Itu yang pertama Bu Intan. Nah, yang kedua Bu Intan cari tempat yang tenang, yang menurut Bu Intan itu tempat favorit Bu Intan. Kalau Bu Intan punya enggak tempat favorit Punya baca ya? Di mana kalau Bu Intan? Kamar. Nah, kalau di kamar itu kan cocok ya Bu Intan. Biasanya di kamar kan lebih tenang, kita bisa lebih konsentrasi membacanya, lebih fokus gitu Bu Intan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bu Intan harus memaksa diri Bu Intan dan anak-anak di rumah untuk membaca. Kita harus paksakan diri kita untuk mau membaca, untuk membiasakan, untuk terbiasa agar senang membaca. Minimal 10 sampai 15 menit untuk membaca Bu Intan. Gitu. Bu Intan sudah kayak gitu belum? Belum. Oke, boleh dicoba kayak gitu. Ayo ditantang dirinya sendiri, kita challenge diri kita sendiri untuk mau dan senang membaca. 10 sampai 15 menit itu sebentar loh anak-anak Bu Intan. Iya sih sebentar sih Bu. Nah, itu 15 menit. Tuh, kalau itu tips dari Bu Tia. Nah, setelah membaca kita kan itu menuliskan kembali apa yang kita baca atau kita meresum gitu Bu Intan. Bu Intan tahu nggak sih caranya untuk meresum itu gimana? Bu Intan akan berbagi tips and triknya Bu. Gimana Bu Intan? Gimana? Yang pertama, Bu Tia harus membaca bukunya. Oh iya, pertama kita pilih kita baca ya Bu. Kita harus membaca bukunya, terus Bu Tia harus pahami setiap kata dan kalimat yang ada dalam bacaan. Gitu anak-anak, yang pertama kita baca bukunya, dipahami setiap kalimat, setiap kata. Apa perlu diulang Bu kalau misalnya kita masih belum paham gitu? Jangan ragu mengulangi, harus diulang-ulang. Nah, itu anak-anak Ya, baca berulang-ulang, kalau masih belum paham dipahami lagi. Dan yang kedua Bu Tia, yang kedua itu adalah mencatat hal-hal kata yang baru. Iya Bu. Ada kadang itu ketika Bu Tia membaca buku, ada kata yang Bu Tia itu belum pernah dengar, kayak gitu. Itu harus dicatat Bu, terus dicari artinya. Biar kita lebih paham bacaannya ya Bu. Kalau ada kata-kata yang baru, bisa kita cari artinya. Nah, gitu anak-anak. Kalau ada kata-kata yang baru, cari artinya. Kalian bisa mencari di internet, menanyakan kepada ibu guru atau orang tua kalian, atau mencari di kamus. Itu ya Bu Intan? Iya. Artinya apa lagi Bu Intan? Yang terakhir itu adalah menulis isi dari bacaan dengan bahasa Bu Tia sendiri atau bahasa kalian sendiri anak-anak. Oh, ditulis lagi dengan bahasa kita sendiri ya Bu. Jadi bukan menyalin dari bukunya ya Bu. Kita harus menceritakan apa yang kita dapat dari bacaan tersebut Bu. Setelah dibaca kan kita tahu infonya, kita ringkas, kita tulis infonya apa saja gitu ya Bu ya. Oh gitu. Kalau membuat resuman itu isinya apa aja sih Bu? Kalau membuat resuman itu yang pertama yang harus ditulis adalah penulisnya siapa.
judul bukunya, Bu. Oh iya, judul bukunya Bu Tia. Yang pertama judul bukunya ya, Bu. Iya, terus yang kedua penulisnya. Setelah judul, penulisnya anak-anak, kemudian Penerbitnya. penerbitnya, ya penerbitnya, Bu. Yang terakhir adalah tahun penerbit. Tahun penerbitnya. Nah, itu tadi judul, penulis, penerbit, dan tahun terbitnya itu kita tahu dari mana, Bu? Biasanya identitas buku itu terdapat di halaman 2 setelah cover. Oh, di halaman kedua. Oh, itu namanya identitas buku ya, Bu ya. Identitas buku kita cari di halaman kedua setelah cover. Oh iya, Bu, ini ada nama penulisnya, ada penerbitnya, tahun terbitnya. Itu ya, nah, itu ditulis ya, Bu, identitas buku. Kemudian kita tulis isi dari bacaan. Oh, isi dari bukunya tadi yang Iya. kita tulis dengan bahasa kita sendiri ya, Bu ya. Isinya itu apa aja, Bu? Isinya itu isinya foto. Gimana, Bu? Jadi itu namanya identitas ya, Bu, Iya. identitas buku. Nah, setelah identitas buku itu apa lagi, Bu, yang ditulis? Isi dari bukunya. Isi dari bukunya. Jadi yang kita baca tadi. Iya. Nah, isinya itu kita ceritakan tentang apa sih, Bu? Ya mungkin Bu Tia dalam isi itu Bu Tia menceritakan bagaimana di buku itu, di bacaan itu diceritakan, ditulis kembali dengan bahasanya Bu Tia sendiri. Lalu pasti di situ akan mendapatkan sebuah hikmah Bu di buku itu. Kita cari hikmah. Oh gitu. Jadi selain kita menuliskan infonya anak-anak, kita menuliskan hikmah atau amanah atau apa ya, pesan yang kita dapat dari buku tersebut. Boleh nggak sih, Bu, kita menuliskan opini atau pendapat kita tentang buku itu? Boleh saja Bu. Oh, itu juga termasuk Iya. resumen ya, Bu ya. Kita menuliskan kelebihan atau kekurangan dari buku dari buku bisa. tersebut itu ya, Bu. Iya. Oke, jadi tadi meresum itu menulis identitas buku, kemudian isi buku, kemudian hikmah atau amanah yang kita dapat, juga kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Oke, sekarang kita sudah tahu cara membaca buku yang menyenangkan. Kemudian kita juga sudah tahu cara membuat resumen. Ayo sekarang anak-anak ambil bukumu, kita buat resumen. Oke anak-anak, terima kasih Bu Intan. Sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.